Shalom, puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program virtual, singkatan dari firman Tuhan untuk kita lakukan. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dari ayat ini kita belajar bahwa kita adalah umat Tuhan yang dipanggil untuk bersekutu atau menjadi satu tubuh dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan akan kita alami apabila dalam hidup kita ada damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita. Dengan kata lain, damai sejahtera Kristus yang menguasai hidup kita. Itulah yang akan membuat kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kalau yang menguasai hatimu hari-hari ini adalah kekhawatiran, ketakutan, bahkan mungkin tipu daya iblis yang senantiasa mengintimidasi hidupmu, maka mustahil kamu bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang hatinya dikuasai oleh damai sejahtera Kristus sajalah yang akan dipanggil Tuhan untuk menikmati persekutuan dengannya. Jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan, dan intimidasi iblis yang menguasai hidup kita. Bagaimana caranya kita bisa dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan, sehingga kita menikmati persekutuan dengan Tuhan? Yang pertama, di ayat yang ke-16 dari Kolose 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Yang pertama, bagaimana kita dipenuhi damai sejahtera dari Tuhan, sehingga kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Yang pertama adalah isi hidup kita dengan perkataan Kristus. Isi hidup kita dengan firman Tuhan. Saya percaya setiap orang yang hidupnya diisi dan dipenuhi dengan firman Tuhan, dalam hidupnya pasti dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Jangan biarkan telinga kita diisi dan dipenuhi dengan berita-berita yang bukan berasal dari Tuhan. Terlebih berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Pastikan hidupmu dari hari ke hari dipenuhi dengan kebenaran dari Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya kita dipenuhi damai sejahtera dari Tuhan sehingga kita menikmati persekutuan dengan Tuhan? Ayat yang ke-17 bagian A dan B dikatakan seperti ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua adalah libatkan Tuhan dalam setiap apapun yang engkau perkatakan dan lakukan. Saya percaya orang-orang yang selalu melibatkan Tuhan dalam setiap hal dalam hidupnya akan dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari hari ini kita belajar untuk melibatkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita perkatakan dan lakukan. Yang ketiga, bagaimana caranya kita dipenuhi damai sejahtera dari Tuhan sehingga kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ayat 17 bagian terakhir, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yang ketiga sangat jelas bagaimana caranya kita dipenuhi damai sejahtera dari Tuhan sehingga kita menikmati persekutuan dengan Tuhan, yaitu dengan cara selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Jika kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan apapun, kita akan menjadi orang-orang yang akan dipenuhi damai sejahtera Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, apabila kita selalu menjadi orang yang selalu bersungut-sungut akan segala keputusan Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi orang yang dipenuhi damai sejahtera Tuhan, dan kita tidak akan menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam program virtual selanjutnya di channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati.